Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahri. Saya dari jurusan Akuntansi Manajerial Prodi 4. Beradanya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian dan pengujian substantif. Oke, kita masuk ke pengertian pengujian pengendalian. Pengujian adalah merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Tujuan dari pengendalian adalah yaitu untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam fase asasi dalam keuangan. Tipe pengujian dan pengendalian itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu concurrent test of control. Ini sendiri adalah yang dilaksanakan oleh auditor seiring dengan proses untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian internal. Sedangkan pengujian pengendalian tambahan ini adalah pengujian yang dilakukan oleh auditor selama pekerjaan lapangan. Ya, kita masuk ke prosedur pengendalian pengujian. Itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pengujian pertanyaan kepada karyawan klien. Yang kedua, melakukan observasi terhadap klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan dan laporan. Yang terakhir adalah mengulang kembali pelaksanaan pengendalian auditor. Oke, kita masuk ke sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Yang pertama itu ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi siklus pendapatan suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya audit trail atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Pemahaman sistem akuntansi diperoleh melalui penelaahan buku manual dan sistem flowchart. Ya, yang kedua itu ada pengendalian atas penjualan kredit. Dokumen dan catatan yang digunakan adalah order pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, jurnal penjualan, buku pemandu piutang dagang, file transaksi penjualan, daftar harga barang dagang. Yang terakhir adalah laporan bulanan. Kita masuk ke 3, yaitu pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pendapatan dibedakan atas prosedur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengujian pengendalian barang dagangan. Yang kedua, pengujian pengendalian penagihan. Yang ketiga, pengujian pengendalian pencatatan. Yang keempat adalah pengujian pengendalian rektur penjualan. Oke, kita masuk ke pengujian substantif saldo piutang dagang. Rekening piutang dagang itu sendiri digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dan penjualan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengujian substantif piutang dagang, auditor terutama mengandalkan bukti yang diperoleh melalui konfirmasi yang diperoleh langsung dari pelanggan dan menelaah dokumen yang dilakukan dalam organisasi klien. Oke, kita masuk ke konfirmasi piutang. Nah, konfirmasi piutang ini sangat digunakan karena merupakan prosedur auditing yang diterima umum, kecuali apabila piutang dagang tidak material, tidak efektif, risiko bawaan maupun berisiko pengendalian rendah. Kita masuk ke jenis-jenis konfirmasi. Jenis konfirmasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu konfirmasi negatif dan konfirmasi positif. Konfirmasi negatif itu sendiri adalah cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang atas pelanggan tersebut benar atau salah. Sedangkan konfirmasi positif itu cukup menjawab atau mengembalikan surat informasi apabila saldonya salah. Oke, yang B, melakukan pengujian pisah batas. Untuk memperoleh meyakinkan yang memadai bawah 1. Pendapatan dan piutang dagang telah dicatat dalam periode di mana dikirimkan. Yang kedua, jurnal persediaan dan harga pokok penjualan dibuat dalam periode yang sama. Oke, kita masuk ke sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendalian. Yang pertama itu sistem akuntansi.
merupakan metode pengolahan data, dokumen, dan catatan. Yang kedua, prosedur pengendalian kas itu sendiri terdiri dari otorisasi yang memadai, adanya pemisahan tugas, yang ketiga itu dokumen dan catatan, yang keempat pengendalian atas setiap akses harta atau perusahaan, yang terakhir adalah pemeriksaan independen. Oke, kita masuk ketiga, pengendalian internal transaksi pembelian. Dokumen dan catatan akuntansi yang dipakai antara lain yaitu permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok, voucher, ringkasan voucher, register voucher, laporan pelanggan bulanan dari pemasok, buku pembantu utang dagang, arsip voucher yang belum dibayar, dan yang terakhir adalah arsip voucher yang sudah dibayar. Oke, kita masuk ke pengendalian internal transaksi pengeluaran kas. Itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu cek. Cek ini sendiri adalah suatu formulir yang dapat digunakan perusahaan untuk memerintah bank untuk membayar sejumlah uang kepada namanya yang tercantum pada cek atau pembawa cek tersebut. Ringkasan cek adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan total jumlah cek yang telah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. File transaksi pengeluaran kas adalah file komputer yang berisi informasi pengeluaran kas termasuk pembayaran kepada pemasok. Yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas untuk merekam pengeluaran kas melalui cek kepada pemasok. Kita masuk ke pengujian substansi saldo aktiva tetap. Nah, ini digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih.